Ayatul muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir dan yang menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita nikmat untuk taat kepadanya. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal kebaikan dan memberikan ampunan terhadap segala dosa dan kesalahan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang semoga semakin kita pelajari sunnahnya, semakin kokoh kita dan istiqamah di atas agamanya, dan dijauhkan daripada hal-hal yang tidak disyariatkannya atau tidak disukainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kembali kita melanjutkan kajian Kashfu Asy-Syubhat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan terakhir kita bahwasanya bahwasanya orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir Quraisy, mereka sangat paham dan mengetahui makna dari kalimat yang didakwakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu kalimat tauhid, sehingga mereka tidak mau menerimanya, karena konsekuensinya adalah meninggalkan semua syirik yang merupakan warisan nenek moyang, yang merupakan warisan nenek moyang yang menjadi bagian dari kearifan lokal yang tak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berubah jadinya adat istiadat dan peradaban bagi mereka, dan mereka mengira itulah yang asli, sedangkan yang dibawa Nabi adalah sesuatu yang baru, yaitu baru mereka ketahui, bukan baru ada, tapi baru dikembalikan oleh Nabi ke jalan yang asli. Nah, pada hari ini ajaib, kata para syekh, mimman yad'al Islam, orang yang mengaku beragama Islam, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadzal kalimah ma arafu juhalul kufar, tapi dia tidak mengetahui tafsir dari kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, yang diketahui oleh orang-orang jahil dari kalangan kufar di masa itu. Jadi banyak orang Islam hari ini yang tidak mengetahui makna dari la ilaha illallah itu, kecuali adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal maknanya adalah tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Ini beberapa hari ini viral pula, orang bertahlilan di Candi Prambanan. Nampak ya? Subhanallah ini. Jadi tahlilan di Candi Prambanan, tentu berbagai penafsiran ya, terserah. Mungkin nak ngusir hantu di situ bisa aja, atau nak berdakwah bisa saja ya. Kalau soal penafsiran banyak, tapi ini adalah yang paling jelas adalah kejahilan.
Yang paling jelas adalah kejahilan. Nah, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi di mana dilakukan? Di candi. Mereka ucapkan la ilaha illallah, tapi di mana? Apa yang dilakukan? Menyembah dan apa istilahnya, menolak bala dengan cara-cara agama lain, menepung tawari, ya, sedekah laut, sedekah darat dan sebagainya. Jadi menggunakan kalimat la ilaha illallah itu tanda bahwa mereka tidak paham makna kalimat ini. Bal yadhunnu anna dzalika huwa talaffudhu bi hurufiha. Bahkan ada yang mengira cukup melapaskan hurufnya saja sudah selamat. Min ghairi i'tiqadil qalbi li syai' min al-ma'ani, tanpa diikuti keyakinan dalam hati makna yang terkandung di dalamnya. Wal haziqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu illa Allah. Yang cerdas di antara mereka yang mengira bahwa makna la ilaha illallah tidak ada yang menciptakan, tidak yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini umumnya masyarakat, yaitu mereka meyakini makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Wala yudabbirul amra illallah, tidak ada yang mengatur urusan dunia ini kecuali Allah. Fala khaira fi rajulin juhalul kuffar a'lamu minhu bimakna la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan pada seseorang, ya, ini orang tidak paham, padahal orang jahil di kalangan kafirin di masa Nabi lebih tahu darinya makna la ilaha illallah. Apa yang mau diharapkan lagi daripadanya? Itu la ilaha illallah dia tidak paham maknanya, padahal itu dipahami oleh orang jahil di kalangan kafirin. Wallahu musta'an. Nah, selanjutnya saya melanjutkan, iza arabta ma qultu laka ma'rifata qalbin wa arabta syirka billahi alladhi qala Allah fihi inna Allah la yaghfiru syuraka bihi al-ayah wa arabta din Allah alladhi ba'atha bihi ar-rusula min awalihim ila akhirihim alladhi la yaqbalu Allah min ahadin dinan siwa wa arabta ma asbaha ghalibun nasi fi min al-jahli bihadha afadaka fa'idataini. Kalau engkau sudah tahu apa yang kukatakan kepadamu dengan hati, dengan pengenalan dengan hati, yaitu hati Anda mengenali apa yang saya katakan tadi, wa arafta syirka billah, dan tahu pula kamu syirik kepada Allah, allazi qala Allah fihi, di mana Allah mengatakan tentang syirik itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Wa arabta dinallah allazi ba'atha bihi rusulah, dan tahu pula kamu apa agama Allah yang Allah utus para rasul menjelaskannya, min awalihim ila akhirihim, dari rasul pertama yaitu Nuh alaihissalam ila akhirihim, sampai yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhid, agama tauhid, yang mana semua umat yang menolak karena tauhid inilah mereka menolak, karena mereka dalam kesyirikan, yaitu syirik dalam beribadah,
syirik dalam beribadah. Adapun dalam keyakinan pencipta, mereka meyakini Allah juga pencipta. Jadi dari awal Rasul sampai akhir, yaitu agama tauhid yang allazi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwah, di mana Allah tak akan menerima agama dari seorang pun selain yang didakwakan para rasul itu. Apa agama para rasul? Al-Islam. Jadi agama Yahudi? Enggak. Nasrani? Enggak. Nusantara? Enggak. Tambah jauh. Pokoknya asal bertambah namanya pasti tidak asli barangnya. Kenapa tambah nomor? Islam jamaahnya ada asli loh. Islam murni tidak asli loh. Islam Nusantara asli loh. Islam liberal tidak asli loh. Islam sekuler deh lobby Islam boleh asal ada nama nomor itu tidak asli. Islam futuristik, Islam inklusif, Islam eksklusif, pokok asal ada tambah tidak asli, pasti mudhafun ilaih. Ada tambahan. Yang asli adalah al-Islam. Al-Islam seperti apa dulu Nabi Nuh mendakwakan, seperti itu pula Nabi Muhammad SAW mendakwakan bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan yang menentukan cara beribadah kepadanya adalah Allah. Jadi tidak ada yang diibadati kecuali Allah, dan yang menentukan cara beribadat kepadanya adalah Allah. Kalau ada yang beribadah kepadanya dengan cara yang tidak diajarkan Allah, tidak diterima. Kalau ada mereka beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh para rasulnya, tidak diterima. Walaupun asyik, maksud, atau gembira, ria, atau semangat, karena yang dinilai dari badannya adalah satu keikhlasan, kedua kebenaran, benar pelaksanaannya, ikhlas niatnya. Tidak, yang penting asal ikhlas saja. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, allazi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa, di mana Allah tidak akan menerima seorang agama selain Islam itu yang didakwakan oleh para rasul, yaitu berisi at-tauhid. Nah, wa arafta ma asbaha ghalibun nasi bihi minal jahli bihadza, dan engkau tahu pula, apabila engkau tahu pula bahwa mayoritas manusia jahil terhadap masalah ini. Mayoritas manusia jahil terhadap masalah ini. Jadi kalau kau sudah mengetahui, katanya, dengan pengetahuan dalam hati, dan tahu syirik yang tidak diampuni, dan tahu pula bahwa agama yang didakwakan oleh para rasul, di mana tidak diterima daripadanya kecuali agama itu, dan tahu pula kamu bahwa sebagian besar umat manusia jahil terhadap masalah ini pada hari ini, afadaka faidataini, ini membuat kamu mendapatkan dua faedah besar. Al-ula al-farahu bi fadlillahi wa bi rahmatihi, yaitu bergembira karena karunia Allah dan rahmatnya, di mana engkau mengetahui agama para rasul itu, mengetahui akidah dan amalan para rasul itu, dan tahu pula agama kaum musyrikin dan menjauhinya serta mengingkarinya. Ini terjadinya orang mengakui agama kaum musyrikin, bahkan mendukung amaliyah
kaum kufar, karena dia termasuk jahil terhadap agamanya. Oh, dia orang hebat, pemuka umat. Iya, dulu yang menolak Nabi Musa orang hebat enggak? Pemuka umat enggak? Siapa nama? Firaun. Orang cerdas, iya. Hasil karyanya jadi salah satu daripada keajaiban dunia. Siapa? Menteri, namanya Haman. Kan masih mungkin dia tidak tahu peninggalan buruk kan ada murah. Kalau itu Haman sampai kini masih ada, piramida masih ada, masih apa nak kakian aluleh ya ugi apa ugi nah ada ugi kita orang hebat yang menolak dakwah Nabi, orang hebat tak? Pemuka umat. Siapa nama? Abu Jahal, yang disebut pula dengan Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal hebat tak? Woi, Abu Jahal hebat tak? Jenderal woi. Jadi pimpinan tertinggi untuk mengerahkan pasukan Arab membuat perdamaian dengan dunia luar adalah jenderalnya adalah Abu Jahal. Abu Lahab, imam besar Masjidil Haram, pengurus Masjidil Haram. Jadi jangan main-main, orang-orang hebat. Tetapi mereka menjadi penolak. Kenapa ditolaknya? Karena mereka paham kalau diterima ini ancaman bagi yang mereka yakini. Mereka berkeyakinan bahwasanya mereka dalam kebenaran. Kalau diterima Muhammad berarti mereka mengakui mereka dalam kebatilan. Berarti sama saja dengan menghapus budaya mereka dalam catatan sejarah dunia. Mereka tidak mau. Mereka harus menjadi bapak humanis, bapak humaniora. Mereka bangga dengan gelar-gelar itu, bapak moderat, padahal mendatangkan mudarat. Kan makanya moderat beragama sering mendatangkan mudarat pada agama. Toleransi melahirkan kolaborasi, sehingga melahirkan toleransi. Ma'asyur kiram rahmatullah. Jadi Anda sadar bahwa sesungguhnya ketika Anda tahu bahwa kalimat ini atau tauhid yang didakwahkan Nabi itu, paham kita itu, dan banyak dari orang tidak paham, atau ada orang yang paham tapi tidak mengikutinya, lalu Anda mengikutinya, maka patut Anda bergembira, patut bergembira dan bersyukur karena Allah berikan nikmat ini di mana banyak orang tidak mendapatkannya, mana banyak orang tidak mendapatkannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, seperti Allah firmankan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah. Nah, ini karunia dari Allah. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Dan dengan rahmatnya. Naam, fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan demikian mereka bergembira. Apa sebab? Wa khairun mimma yajma'un. Karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yaitu daripada kebatilan nikmat-nikmat duniawi. Karena rata-rata orang menolak dakwah itu karena khawatir kedudukan duniawi. Kan bahasanya terus apa kata mah
manusia. Kalau kita terima apa kata manusia, kan selalu yang dibanggakan oleh penolak kebenaran itu adalah kami mayoritas, kami lebih dominan, kami lebih berkuasa. Anda ini adalah seperti kata Fir'aun, innahum lasyirzimatun qalilun, mereka adalah gerakan-gerakan sempalan yang minoritas, nanti kita habisi. Tapi ternyata yang mereka habisi itu adalah orang-orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka man azali waliyan faqad adzantu bil harb, siapa yang menyakiti para waliku, aku umumkan perang dengannya. Kalau siapa yang berperang dengan Allah tak akan pernah menang. Nabi SAW wali Allah diperangi oleh musuh-musuh Allah. Iya, Nabi dibuat mereka menderita, Nabi dibuat mereka susah, Nabi dibuat mereka sempit geraknya, tapi akhirnya wal aqibatul littaqwa, kemenangan terakhir adalah dimiliki oleh yang bertakwa. Ini pada pertama, ketika kita mengetahui bahwa kita paham ini, kemudian kita mau mengikuti, kemudian kebanyakan orang tidak mengetahui atau mengetahui dan tidak mengikuti, dan kita bisa mengikuti, berarti ini adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa afadaka aidan, faedah kedua adalah al-khawf al-azim. Anda mendapatkan faedah kedua itu rasa takut yang besar, rasa khawatir yang besar terhadap diri dan agama. Maksudnya khawatir ini hilang dari kita, maka kita jaga, kita pelihara. Gimana cara menjaganya? Di saat kesempatan masih terbuka, waktu masih ada, kita kerjakan dan kita amalkan. Jangan nunggu dulu, sebab tidak ada istilah tunggu dulu, padahal kita mampu. Apa yang ada kita amalkan. Dapat satu kita amalkan, dapat dua kita amalkan, dapat tiga kita amalkan. Jangan main tunggu. Besok aja lah. Sama dulu orang kita dulu kalau nak haji tunggu umur 40 dulu katanya kan. Boy, ke haji dulu dia. Akhirnya umur 30 ada piti, umur 40 bibi tidak bini. Wah, nyalah 40 aku berkadu bang. Itulah nampak lancak orang lain. Sudah itu dia lupa haji tadi. Wah bini harata tenang bini sodo. Itu dia jangan sayang banget. Sayang bano nya diatur Allah Ta'ala harata bini tapi jen kiki itu lo salah itu tidak diambil ini bini kadang nyawa kiki lo kadang supaya kalu iya pak makan bakso kau mayu nya sama siang lo mayu rasa iya bang. Jadi harta itu Allah sudah tentukan, harta laki-laki punya, harta bini punya. Tentu bezonya harta bini batang-batawi, harta laki bakuang tawi. Artinya jadi bani kayaknya saudonya kayaknya pas sampai hati weh. Pas sampai hati kalau wangi. Enggak antino kalau wangi sampai hati. Apalagi kalau anak babini. Itu salah bilang biar udah ada gitu orang. Dan cipiti ko sadonya wang dah cek nampangnya nyimak lama awak gajian cek nampangnya deh itu namanya gigi masuk gigi bukan dulu lah masyhur citornya. Makanya jen saugan-saugan jelas sama juga kininya kalau awak mati keluarga awak batunda-tunda warisan diapok sohogan sia botana. Sudah itu telah boleh lah laslinyo punya no sanggol lah dipakai je pitiru dah lu pakai je orang tu tu na lain nengok aja
Apa lu coro, tak boleh awak nak disiasawit, takut tersinggung. Amak atau ayah mati, datuk mati. Akhirnya berlarut-larut, tak selesai dah. Itu dia bantah-bantah pada dia. Jadi kalau ada awak mau meninggal, lebih kalau banyak harta copek di selesai. Tak ada orang lambik tu dah, tak ada istilah ibu awak ni kau tak uliur dah. Selesai copek. Nya jadi kojo tambah godang so. Tak tahu nak ambil pelajaran tu ada banyak bantah-bantah adik-adik tu dia lambik bagi dia. Dia apa? Sogan apa kata dunia. Kini masalah tadi lah. Apa kata dunia? Tidak tuan-tuan dan mengalami itu jurunya yang copek nongnya potong bunyinya nak dibagi tak juga nak urin nak bagi tak juga nak urinnya sabuk ada uangnya kan ya padahal wasiat nomati itu copek berlaksanakan wasiat Allah bapa lambik tu panggil lah talaga awak dan harus diingat ini tidak berkeselesaian di situ keselesaian jadi itu copek diselesaikan supaya tidak jadi beban berat di belakangan hari. Kalau kini senang bodohnya kini lah kalau bagi ya aja banyak tu dalanya kan ya kalau esok tak ada gitu lah tak kenal ya tak kenal datuk tak kenal amak lah kalau gini kalau dibagi tu mak ibu kan bahkan nak bagi sedekah lah bodohnya apalagi kalau tak ada wasiat sedekah ben sebagian ke dah 10 maksudnya untuk dakwah ya bang ya nasallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa takut yang besar agama ini jangan sampai lepas dari kita. Sebab orang kalau menghargai suatu nikmat saya takut. Iya tak? Tuan-tuan punya harta dan harta itu sangat bernilai di mata. Itu tak takut ya bang? Jago lawik basilau kan ya kok mau beli motor baru ya nyala bakanangnya tapi jago lawi masih bang jero lena boleh dek baharogo pagi buka pintu tengok jero lu begitulah orang menghargai sesuatu kan ya orang sama aja bini baunya itu juga kan ya bang tengok bakusuk-kusuk kalau menjaga tak cara kini lah kini okey kaki je kayaknya dalam tak bapa luak babi siap sayang jaga je kan kalau ini woi nak garati iya kalau menilai sesuatu dari sebagian nikmat dan karunia yang besar pasti kita akan takut kehilangan jadi khawatir yang besar maka semakin besar kekhawatiran kita terhadap sesuatu itu tanda bahwa kita semakin merasakan besarnya nikmat itu. Kalau seandainya takut kita agama kita rusak maka kita selalu memperbaikinya ya tentu saja dengan salah satunya adalah untuk menuntut ilmu dengan selalu mengaji karena kita tidak mau rusak berarti kita sangat bersyukur atas nikmat yang besar yang besar ini masuk waktu ibadah Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله
Asyhadu an la ilaha. أشهد أن محمد رسول الله Asyhadu anna أشهد أن محمد رسول الله Asyhadu anna حي على الصلاة la haula. حي على الصلاة La haula. حي على الفلاح حي على الفلاح La haula. الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Ana asyhadu an la ilaha. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi semakin besar penghargaan seseorang pada agamanya, semakin besar kekhawatirannya dan rasa takutnya atas kehilangan agama ini, kehilangan amalannya ini, kehilangan keimanannya. Fa innaka idza arabta anna al-insan yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi, apabila kau tahu bahwa manusia kadang kafir karena kalimat yang dia ucapkan dengan lisannya, karena kalimat yang dia ucapkan dari lisannya. Ada kalimat yang membuat seorang keluar dari Islam karena kalimat itu kalimat kufur. Wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'zaru bil jahli. Kadang-kadang dia mengatakan itu karena jahil, padahal tidak berlaku uzur karena jahil dalam bab itu. Ya, mengakui kekufuran walaupun jahil, mengakui kekufuran yang nyata walaupun dia jahil bahwa kalimat itu membuat dia kafir, bisa menyebabkan orangnya kafir. Jadi kadang-kadang ada yang tidak diberikan uzur karena ketidaktahuannya. Ya, misalnya mengakui kebenaran agama orang yang mengatakan Isa anak Tuhan, walaupun dia tidak tahu hukum tentang itu, tapi mengakui itu. Tahu nggak dia bertentangan dengan tauhidnya? Tahu nggak bertentangan? Tahu. Nah, yang seperti ini tidak ada uzurnya karena sudah maklum bid-darurah, sudah diketahui secara mudah dan tanpa harus memeras pikiran bahwa Allah tak mungkin punya anak. Oh, saya nggak tahu hukumnya itu. Anda kenapa nggak tahu? Nggak ada manusia yang sehat yang mengatakan Allah punya anak. Orang Islam gitu ya. Nggak ada orang Islam yang sehat yang menerima Allah punya anak. Lalu Anda akui, walaupun Anda jahil masalah ini, jahil Anda ini tidak jadi uzur. Makanya siapa yang mengakui itu segera bertobat pada Allah, kembalikan keimanan. Enggak, saya cabut, saya tidak mengakuinya.
Lebih parah kalau ikut pulang. Lebih parah kalau ikut pulang. Hadza la yu'zaru bil jahl. Nah, ada nggak orang-orang cerdas yang jahil dalam masalah ini? Makanya cerdas tidak menyelamatkan. Iblis cerdas weh. Iblis cerdas tak? Apa bukti cerdasnya? Ayo, apa bukti cerdas iblis? Hah? Tak mau sujud tak? Kau rumah tak cari dia orang. Hah? Apa bukti cerdianya? Bisa ngadun kawan deh. Dari surga, padahal dia terusir dari surga. Jadi anak bangun cara dia. Tanya kayaknya. Iya, tak kicau di antara Adam dah. Tapi jangan tak kicau di antara. Sampai lupa Adam kayak peringatan Allah SWT. Cerdas. Tetapi cerdasnya itu membuat dia sombong. Banyak orang hari ini yang cerdas membuat dia sombong. Ikut pula pemahaman orang-orang. Gitu ya. Saya siapa saya? Anda siapa? Jadi banyak yang membuat orang sombong sehingga meninggalkan kebenaran. Kita katakan semakin jahil orang semakin sombong. Karena orang sombong itu sama dengan jahil. Nah, dan ini kalau Anda tahu bahwa kalimat saja bisa menyebabkan orang kufur, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, berarti kafir. Berarti kalimat ini luar biasa nilainya. Waqad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah kama dhanna al-musyrikun. Dan ada mula orang mengatakan sesuatu itu dengan dugaan, dengan sangkaan bahwa kalimat itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disangka oleh orang-orang musyrikin. Mereka masukkan di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kalimat-kalimat yang mereka kira menambah dekat pada Allah, padahal membuat mereka kufur kepada Allah. Apa contohnya? Labbaik Allahumma labbaik, sama. Labbaik la syarika lak, sama. Ya, ditambah oleh mereka illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang dia milikmu. Bukan dia memilikimu, tapi dia milikmu, artinya engkau yang menguasainya. Tamlikuhu wa ma malak, engkau yang memilikinya, dia tidak memiliki apapun. Terus kalau dia tidak punya apa-apa, kenapa dimasukkan? Mereka mengira itu menambah dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya kan balik lagi ke kias. Ini yang pakai oleh ulama-ulama kalam, mengkiaskan Allah kepada makhluk. Itu dia baca acak agama ni. Ya, cara jahilnya. Apa sebab? Mereka mengatakan ketika saya menghadap ke raja, raja itu senang sama salah seorang, sebutlah sebagai salah seorang pegawainya atau pejabatnya. Misalnya, kalau misalnya seseorang, anggaplah saya raja, di antara menteri saya pasti ada menteri yang paling saya andalkan. Siapa contohnya? Nah, misal kan, lalu saya datang, Pak, saya ini teman kuliahnya beliau, misalkan, itu kenal sama saya. Ketika menyebut nama yang si fulan, menteri siapa tadi? Purbaya aja.
Sabun ke Pak Prabowo tu senang je kan, ayat ya apa bisa dibantu ni kan ya. Jadikan bencana nasional Pak, misalnya jadi mengira ini kan perkiraan bahwa itu menambah pendekatan kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama orang-orang yang dekat Allah. Kan wali itu Habib kan dia wali kan dekat sama Allah, baik malaikat, nabi, rasul, orang-orang saleh. Kita tidak menyangkal bahwa orang-orang saleh dicintai Allah. Kita tidak menyangkal bahwa para malaikat disayang Allah. Kita tidak menyangkal bahwa orang-orang yang wali Allah dekat dengan Allah. Itu ada dalil semuanya. Tapi kita membantah bahwa wali-wali itu boleh kita seru, boleh kita berdoa kepadanya dengan alasan mendekatkan diri pada Allah. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Kalau dikatakan orang soleh dekat dengan Allah, ada dalilnya. Innallaha waliyus wa yatawallas salihin. Allah menjadi wali orang yang saleh. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tak membantah apa yang Allah perintahkan dan mengerjakan yang disuruh. Kalau awak membantah dahulu, nya tak kojong. Kan ya, berdebat aja Allah Taala dulu, berdebat je Rasulullah. Tentu kan tak akan berkojong perintah Allah dulu, tak akan diyakini apa yang diperintahkan Allah. Tak. Nah, jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah, mereka mengira bahwa orang-orang saleh itu bila disebutkan dalam doa mendekatkan diri pada Allah, ternyata itu pintu besar kemurkaan Allah menganga di depannya. Syirik. Dan mereka mengira itu syirik atau tidak? Ya, syirik syariat. Ya, itu syirik yang disyariatkan. Bagi mereka, tamlikuhu wa malak, tetap engkau yang menguasainya, mereka tak punya kuasa. Cuman tolonglah ya Allah, mereka kan orang-orang yang kau cintai. Dengan cintamu kepada mereka, kabulkanlah doa kami. Itulah pikiran orang jahiliyah, itu juga pikiran orang-orang jahil di kalangan kaum muslimin hari ini. Sama, yaitu mengharap bahwa menyebut orang-orang soleh pergi ke kuburan-kuburan keramat atau membuat acara-acara haul besar-besaran dengan harapan pulang bawa keberkatan. Caklah pewujak-wujak si Kotel ke Kalimantan untuk apa? Mendatangkan keberkatan. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Terus di mana datang? Di mana datang? Perkiraan. Mereka mengira. Semuanya mengira. Kan ya? Semuanya mengira. Oh enggak, Ustaz. Setelah hadir kami di acara itu tentram rasanya hati ini. Nyamuk, tolong ada nyamuk mau sebanyak itu wah. Orang kau banyak. Ketentraman itu ya pengalaman, tidak bisa dijadikan dalil. Sebab apa? Syaitan itu sangat pintar. Kan saya bilang tadi, iblis cerdas. Sabun kan nak buat dia non hadir di acara aku iya nya. Kipe-kipe timunya. Jadi kalian buat sampai jadi diganggu aku dia tonang-tonang kepikirannya. Nya nama buat awak gelisah tu kan inyo juga. Kan ya? Kalau hadir di acara itu tu jangan diganggu-ganggu, jangan buat gelisahnya.
Nah kawan kecil itu deh berkat acara haulan syekh. Ikut yang payah menjolin nyo ndak abu dengan ilmu, tapi dengan hawa nafsu. Bang dicewa lagi, sah? Bang dicewa wasul. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi wa yadhunnu annaha tuqarribu ila Allah kama dhanna al-musyrikun, dia mengira itu mendekatkan dirinya kepada Allah sebagaimana dikira oleh orang kaum musyrikin dulu. Khususan in alhamakallahu ma qassa min an qaumi Musa ma'a salahim wa ilmi annahum atauhu khainin. Khususnya apa yang Allah ilhamkan kepadamu, membuat kamu memahami maksudnya maqassa'an qaumi Musa, tentang kisah kaum Musa. Walaupun mereka orang saleh, mereka orang berilmu, atau qailin, mereka datang kepada Musa sambil berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, qala innakum qaumun tajhalun. Yaitu ketika mereka selamat dari kejaran Fir'aun, masuk ke Baitul Maqdis, nampak pula orang menyembah banyak tuhan, menyembah batu. Minta pula mereka kepada Musa. Padahal mereka orang-orang soleh, dah tahu dia bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Masa uang punya banyak tuhan awak saci hendaklah nampak sekali ya, di awal dah nampak dan uang kau nampak, maka buatkan pula kami tuhan-tuhan sebagai mereka memiliki banyak tuhan. Apa kata Nabi Musa? Dikisahkan Allah, qala innakum qaumun tajhalun, kalian ini benar-benar kaum jahil, padahal orang-orang cerdas ada di situ. Nah, fahina izin ya'dhumu khawmuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amsalihi. Ketika tahu kamu bagaimana besarnya usaha nabi-nabi itu untuk menjaga tauhid, sekarang Anda tahu itu tauhid dan tahu nilainya, maka semakin besar pula rasa takutmu dan kesungguhanmu untuk menyelamatkanmu dari semisal ini, dari kesyirikan ini dan yang semisalnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja penyakit syirik itu adalah penyakit yang sangat kronis. Memang susah diobati. Kalau orang sudah terjangkiti syirik, susah diobati. Ya, oleh sebab itu ketika kita punya kemampuan untuk mendiagnosa penyakit itu pada diri kita dan tahu dari mana sumber-sumbernya, bagaimana sarana-sarana yang mengantarkan kepadanya, dan apa saja jalan-jalan yang menunjukkan atau menyampaikan kepadanya, akhirnya kita pun akan berusaha menjauhinya jangan sampai terjerumus ke dalamnya, karena jurang-jurang kesyirikan itu jalan-jalannya terbentang luas di depan kita hari ini. Segala jenis kesehatan itu banyak yang dihiasi, dan tidak jarang dalam acara-acara resmi keagamaan, acara-acara resmi keagamaan. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Oleh itu Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, kana ashabu Rasulullah SAW yas'aluna anil khair. Dulu para sahabat sering bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafata ad-durkani. Tapi saya sering bertanya tentang keburukan, jangan sampai saya terjerumus. Makanya mempelajari sebab kesyirikan hari ini mungkin sama pentingnya dengan mengetahui bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak kita kalau tentang syirik, semua golongan Islam sepakat takut syirik. Takut syirik.
Tapi sayang, banyak yang tidak tahu syirik itu seperti apa saja yang syirik. Mereka melakukannya, tidak menganggap itu syirik. Macam tadilah tahlilan di candi, atau solat dalam gereja, atau mengucapkan selamat kelahiran anak Tuhan. Orang-orang cerdas mengatakan selama akidahmu masih bagus, tidak apa-apa mengucapkan selamat. Baca mana pula bagus akidahnya orang mengucapkan selamat, masuk tidak? Tidak masuk, pasti akidahnya bermasalah. Mengakui kesalahan orang mengakui kebenaran orang yang salah. Hanya sekedar berretorika. Kalau bukan karena akidahnya masalah, tidak mungkin akan mengakui kebenaran orang yang berbuat salah, dan salahnya fatal. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, kita perlu juga mengetahui, karena tidak sedikit ya, seperti guru tauhid kami dulu menggambarkan, banyak orang kalau disebut syirik, auzubillah, tapi ketika bertemu syirik dia senang. Ibaratnya kalau diceritakan tentang singa buas, tentu semua orang takut. Tapi ketika tidak diceritakan ciri-cirinya, tidak tahu dia. Ketika bertemu dengan singa, mak ganteng ininya, iya, janggut pendek, wong taat ininya, pinggang ramping, sah. Kalau dia buka mau mencontoh, contoh senyum lagi awak contohnya. Akhirnya tidak lari dia, didekatinya. Ikut contoh kucing raksasa namanya. Setelah itu baru dilibas. Karena dia tidak tahu. Bukan dia tidak tahu nama singa, bukan tidak tahu nama bahaya singa. Cuman yang singa itu yang mana dia nggak tahu. Sama kita ma'adong centeng situnya. Ya, kalau wasunya harap siap-siap kena dapatnya. Nyawa tak tentu cuma uang. Kan ya? Ala mana dah lawan cara lah dapat dia nyuruh. Ala berdapat pun tentu kisannya ni. Kan ya? Nya tentu dah nyuruh. Kalau tentu di awal tak tahu loh, jangan lewat itu tak tahu loh. Begitulah hari ini. Makanya para penjajah kesyirikan selalu mewanti-wanti majlis-majlis yang mengajarkan tauhid. Karena kalau tahu tauhid, tahu syirik. Tapi kalau orang tidak tahu tauhid, tidak tahu dia syirik. Allah musta'an. Makanya mengenali itu menjadi cara kita untuk menghindarinya. Kemudian banyak-banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja dulu berdoa, wajadumni wa baniyya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada patung-patung. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena patung-patung itu telah menyesatkan banyak manusia. Semuanya menyesatkan manusia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, akhirnya kita telah mengetahui bagaimana besarnya nilai tauhid ini, dan kita tahu banyak orang yang tidak memahami, dan kita diberikan pemahaman itu. Akhirnya kita semakin bersyukur atas nikmat yang Allah beri, dan semakin menjaga nikmat yang telah Allah beri itu. Jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Oleh sebab itu sedikit saja syubhat kita harus awas. Tidak, walaupun orang memberikan dalih. Nabi larang jangan solat di kuburan. Ya, kita tidak solat karena itu tempat rentan yang solat. Oh, kalau maksudnya begini, maksud begini, tidak usahlah. Ya, tidak usah. Jangan buat masjid dekat kuburan. Ya, kita edarkan. Jangan buat kuburan dalam. Apalagi, oh tidak, kami tidak berniat menyembah, tak berniat. Kalian mungkin tidak berniat, tapi yang lain
Iya. Nah, jadi jangan melakukan perjalanan religius. Kan ada apa namanya istilah wisata religius ke kuburan-kuburan keramat. Dilarang Nabi. Ada ulama yang mengatakan begini-begini. Enggak. Karena ulama tidak lebih hebat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Akan bid'ah hasanah. Nabi bilang seluruh bid'ah dalalah. Karena memang seluruh kesesatan itu lahir dari bid'ah hasanah. Tidak ada orang bikin bid'ah yang bilang bid'ahnya dalalah, enggak ada. Tapi banyak ulama yang mengatakan, ya bukan kita tidak tahu, banyak ulama mengatakan ada bid'ah hasanah. Tapi ulama apa? Iya, ulama yang satu memang ulama bid'ah, yang kedua atau terpapar syubhat bid'ah. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah karena memang ulamanya ahli bid'ah atau terpapar oleh virus bid'ah. Tapi ini bid'ah menurut istilah. Kalau bid'ah menurut bahasa tentu tidak sama dengan bid'ah menurut istilah. Makanya yang dinisbatkan pada Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau bagi bid'ah menjadi dua, bid'ah mahmudah dan madhmumah, jelas maksudnya adalah bid'ah menurut bahasa. Atau yang disebutkan pada Umar bin Khattab bahwa beliau mengatakan ada bid'ah hasanah, bahwa beliau maksud adalah bid'ah menurut bahasa. Atau disebutkan misal bahkan kepada Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar, jelas perkataan mereka mengingkari banyak bid'ah hasanah itu. Nah, ala kulli hal, kalau lihat praktiknya justru mereka mengingkari bid'ah yang dianggap hasanah oleh sebagian kaum muslimin hari ini. Oleh itu maka jauhi bid'ah itu, karena bid'ah adalah pintu sebesar-besar pintu masuk kesyirikan dalam tubuh umat Islam. Maka ibadahlah kepada Allah seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dan yang disampaikan kepada kita oleh para sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Adapun yang menyimpang jangan diikuti. Sekali pun punya nama besar, sebab besok kita akan berkelahi dengannya di akhirat. Mereka akan berlepas tangan. Ya, saya salah, kenapa kalian ikuti? Jelas kalian salah, kenapa kalian ikuti? Waktu itu kena cuma membawa, dan si membawa apa dah amuannya? Kan ya, sang setan pun angkat tangannya suka awak. Dan cik memisyongnya apa kalian nambuh dan mana ada tangan kan kalian kan ya, dan cik menghancurkan ajunya kuancak tak punya kalian tak ikutnya lah jalan dan jahat lah jalan dan jahat kalian ikutnya apa ayat Quran menyotong masuk denu jahat tak ya kalian cahaya ikutnya cerita denu ni kan ya bang. Kan lah jalan masawin sebulan tu jahit jadi ikut jualnya kan ya, tahu ikutnya tu kena ngakunya salah. Kalau ngakunya salah tak jahatnya orang ya itu dan tanggung jawabnya. Nah, justru karena jahatnya itulah dia tak ngaku bersalah. Dan sama di Al-Quran sodonya sampai di akhirat nanti berbantah kalian ya, para pengikut berbantah dengan yang diikut, kecuali yang ikutnya dengan dasar takwa. Apa takwa itu? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan Allah. Makanya semuanya harus berdasarkan perintah dan larangan Allah. Jangan ditambah-tambah, jangan dirubah-rubah. Menambah dan merubah itu namanya bid'ah hasanah yang disebut oleh Nabi sebagai dalalah. Dah. Oh, nak diajak debat banyak aja debat. Boleh debat, tak masalah. Boleh debat kaya. Nah, wah buktikan nanti mosong semua bid'ah itu adalah
hasanah menurut keyakinan masing-masing. Dakwah bola yang nama bid'ah yang dibuat oleh ahli bid'ah yang mereka anggap sebagai bid'ah dalalah. Lalu dibuat bid'ah dalalah tu non tak mungkin dibuat uang itu bid'ah dalalahnya nyor. Apa contoh? Subuh 3 rakaat lekan pona terjadi. Awal apa membantah banyak aliran tu jadi bid'ah itu. Itu disambungnya dengan bid'ah dalalah yang sahih tu subuh 3 rakaat mughaib hampir rakaat tak kan basur. Mustahil kan terjadi. Atau mengaku ada pencipta selain Allah tak ikan awur no. Padahal daftar-daftar bid'ah sudah begitu banyak ditulis oleh para ulama. Allah musta'an. Jadi oleh sebab itu berubah jadi kullu bid'atin dalalah menjadi kullu bid'atin hasanah. Antu percaya ke Rasulullah ni bodoh ke selain Rasulullah SAW. Kalau tak faham dunia antara isu Allah dia ada pemahaman di akhirat je lah ya. Kan ya. Nya kecil tinggal bid'ah berdosa ni. Kalau ditinggal bid'ah berdosa ni sekalipun hasanah. Cuci bid'ah hasanah dan wajib ada bid'ah hasanah dan wajib di kojong kan tak ada lah kan ada wajib lah tinggal aja lah dah jauh lewat hebat lagi dari itu rumah. Tapi kalau yang sunnah ada yang wajib ada yang sunnah. Kalau bid'ah sudah ada wajib memang ya ada bang tidak ada tinggal aja lah dah jauh tak jauh dari rumah. Nah, taib. Cuman kadang bid'ah ada pun lebih wajib bodoh dan sunnah. Allah musta'an. Kenapa? Karena itu pintu besar datangnya keserukan agama ini. Allah musta'an. Taib, kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.